kembali lagi di Athena Fortune bareng sama aku, Queen Athena dan Daima. Anda siapa? Ngapain di sini? Saya podcast di sini bareng kakak Queen. Mau podcast katanya. Iya. Anda ada skill apa untuk podcast di konten saya? Aduh, apa kan udah ngomong jadi nih? Apakah Den? Gimana? Dayut Div ini adalah apa ya kamu nih? Apa sih? Saya Orang? Sosok? IndiHome. IndiHome. Jadi Dayu ini co-host, ya bisa katakan sementara di Athena Fortune karena Angga lagi sibuk mempersiapkan short movie. Jadi short movie berikutnya ini Angga sutradara. Jadi dia lagi sibuk, terus Barda juga lagi sibuk. Jadi kamu penggantinya. Ya. Jadi saya sebagai penggantinya Kak Angga di sini, guys. Angga penggantinya. Oke. Jadi sekarang kita banyak belajar. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya dia kayak agak kaku atau gimana-gimana itu kayak kita di sini sama-sama belajar. Jadi supaya kita berkembang bersama-sama. Astungkara. Jangan itunya aja ngembang, perut maksudnya. Lanjut. Jadi kita akan ke pembahasan yang menurut aku nih tidak semua orang tahu atau mungkin paham, mungkin tahu, tapi tidak tahu arahnya tuh kemana. Apa sih temanya, boleh dikasih tahu ke teman-teman? Oke, jadi tema hari ini, malam ini akan ada suatu perbincangan yang bisa dijelaskan itu agnostik. Agnostik. Oke guys, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai agnostik. Jadi bagaimana keseruan hari ini? Kita langsung saja ke TKP. Iya. TKP mana? Oke, kita akan membahas agnostik biar sedikit. Aku sih juga tidak begitu mendalami agnostik ya. Setauku nih, agnostik itu adalah orang yang tahu agama, tahu Tuhan, tapi dia tidak percaya akan agama itu sendiri. Gitu. Itu menurutmu? Anda juga kurang tahu sih apa itu agnostik. Kurang tahu berarti pernah tahu? Ya, apa mendengar ya seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Mungkin bisa aku luruskan. Seseorang yang tidak mempercayai agama. Kalau Tuhan itu ada beda lagi. Kayak Tuhan apa ya sebutannya, gue lupa. Ateis. Ateis. Terus kalau untuk agama itu agnostik. Iya. Terus nanti ada lagi tidak percaya, dua-duanya tuh ada lagi sebutan. Jadi kayak banyak banget sebutan yang. Tapi saat ini kan kita membahas tentang yang tidak percaya agamanya dulu ya. Agama. Kalau kita berbicara soal Tuhan itu sangat luas, gitu kan. Jadi kita bicara soal agama. Oke. Punya pertanyaan apa kamu ke aku? Kakak pernah nggak sih ketemu sosok yang dia itu tidak mempercayai agama, terus itu misalkan nih dia meninggal, nah itu arwahnya itu kemana itu Kak? Oke, jadi dia meninggal nih, tapi dia meninggal dia tidak percaya agama, arwahnya kemana? Iya. Pada dasarnya semua arwah itu akan berkumpul pada suatu wadah, tapi sesuai dengan dimensinya atau sesuai amal dan perbuatannya. Misalnya si orang ini tidak percaya dengan adanya agama, ya dia akan ditaruh di wadah nih bareng-bareng dengan orang-orang itu. Tapi tetap kok akan gentayangan, akan pokoknya layaknya arwah. Cuman ada batasan, mungkin dia nggak bisa nyebrang, mungkin dia nggak bisa ke kiri, dia nggak bisa ke kanan gitu. Jadi memang ada batasan di mana arwah itu hanya bisa sampai suatu titik aja, nggak bisa lebih luas jangkauannya ke arwah-arwah. Kalau arwah yang lain kan kayak meninggal karena sakit, dia masih bisa pulang, dia masih bisa bertemu keluarga gitu kan, dia masih bisa menerima doa. Tapi kalau yang meninggal dalam posisi tidak percayanya agama, ya dia akan taruh di wadah lagi sampai hari penghakiman atau bisa kita katakan kiamat itu tiba gitu. Nah terus Kak, kalau nih misalkan yang tidak mempercayai agama itu, nah itu sehari-hari apa gitu? Kenapa dia tidak menghargai kenapa tidak mempercayai? Kenapa dia tidak mempercayai agama itu? Nah terus apa yang dia sembah gitu? Oke, ini menurut aku pribadi ya. Sebenarnya sih semua agama itu oke. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Cuman agama itu hanya suatu acuan supaya manusia itu takut gitu loh. Kalau kita cuma ngomongin Tuhan, Tuhan lo nggak langsung memerintah, Tuhan tuh nggak langsung nyentil kita gitu kan. Tapi dengan adanya agama, Tuhan turunkan Al-Quran, Alkitab,
terus udah gitu dan kitab-kitab lainnya, kan di situ ada nih hukumnya kalau kamu begini jadinya begini. Jadi kita membaca. Jadi kayak lebih, menurut aku agama itu ya untuk ditakuti aja sih menurutku. Jadi kayak malah dengan adanya agama, tapi kalau kita mikir luas lagi, ini banyak banget perpecahan gitu kan. Banyaknya perpecahan, terus banyaknya hal-hal yang ada Islam A, kalau kita ngomongin Islam, ada Islam A, Islam B, Islam C, banyak banget. Kalau kita ngomongin Hindu, ada Hindu apa Bali, India ya, ada dua itu kan, terus ada tadi India turun lagi, jadi ada apa lagi gitu. Jadi agama tuh menurutku hanya mengkotak-kotakan aja sih, Untuk meluruskan kita. mengkotak-kotakan manusia itu sendiri, tapi dan juga bagusnya adalah supaya kita tuh lebih takut kalau mau berbuat dosa. Gitu. Jadi seperti itu. Itu menurutku. Mungkin teman-teman punya pendapatnya bisa komentar guys di bawah. Bisa komentar di IG Koster. Lanjut. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah pemicu kakak ini menjadi seseorang yang agnostik? Gua agnostik gitu. Mereka jadi kenapa? Apakah pemicu seseorang itu menjadi agnostik seperti itu? Seseorang menjadi agnostik Ya, itu kenapa ya? Lidah gua habis makan ikan gurame kayak gini nih. Jadi menurutku ya ini lagi dari segi pandangku, dan aku mulai memikirkan aku ingin menjadi agnostik. Aku memikirkan itu, cuman aku masih kayak takut dosa gitu ya kan. Kayak aku belum tahu apakah kita tidak punya agama itu berdosakah atau gimana, aku belum paham sampai sejauh itu. Tapi kalau aku pribadi, aku sedang memikirkan aku ingin jadi tidak percaya agama atau agnostik itu sendiri. Kenapa? Kalau aku pribadi kayak adanya agama tadi kayak aku bilang, perpecahan itu malah makin nyata gitu loh. Terus apa-apa mengatasnamakan agama, perang atas nama agama, bom bunuh diri atas nama agama, atau apa-apa tuh agama gitu. Jadi kayak untuk apa sih agama itu gitu. Dan sampai saja memang belum ada yang bisa benar-benar jawab ya, kecuali kayak tadi aku bilang ya, supaya kita tuh lebih diarahkan ke yang baik, supaya kita takut akan melakukan salah atau dosa gitu kan. Tapi ya udah, kita tahu kok dosanya kita sampai mana, salahnya kita sampai mana, dan kita mungkin akan melakukan dosa-dosa tanpa kita sadari. Tapi kan itu urusan kita dan Tuhan gitu loh. Agama sih nggak perlu tahu menurutku, karena faktor-faktor ya ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurutku. Hey Mike. Nah, jadi gini Kak, kan mereka ini percaya adanya Tuhan. Nah, tapi mereka tidak percaya dengan adanya agama. Oke. Nah, terus itu gimana tuh mereka komunikasi antar mereka dan juga Tuhan, sang penciptanya gitu ya. Sang pencipta. Ini kalau aku dengar dari temanku yang memang dia tidak percaya adanya agama, menurut mereka cukup berbuat baik aja. Karena pada dasarnya itu ya agama dan Tuhan itu hanya mengajarkan kebaikan. Jadi menurut mereka amalnya itu ya dipupuk dengan kebaikan-kebaikan aja. Mereka tidak itu kan sembahyang, berdoa, sembahyang, sujud gitu kan hanya sebagai media kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi mereka itu caranya dengan gue cukup berbuat baik, tidak melakukan dosa. Gue tau kok hal-hal dosa apa yang bisa dilakukan gitu. Oke. Jadi itu dia pertanyaan yang kita perbincangkan, kita bahas baru saja. Oke, bisa kita akhiri sekarang. Terima kasih, bye-bye. Oke, itu tadi sedikit perbincangan tentang agnostik sekalian anak ini training. Kalian bisa nilai berapa nilainya dia di kolom komentar. Apakah dia bisa lanjut di Athena Fortune atau tidak? Kalian bisa komen. Suara kalian menentukan kedudukan Dayu. Bagaimana guys? Pilih Dayu. Jadi memang membicarakan agama itu banyak banget yang kita harus pikirkan baik-baik ya. Karena agama Tuhan itu sangat riskan. Karena kita membahas itu dengan versi kita sendiri, bukan versi banyak orang. Jadi buat teman-teman yang ada punya versi lain terhadap agnostik, bisa mungkin kita sharing, kita berbagi. Ini menurut pengalamanku. Tapi aku sedang memikirkan untuk menjadi
agnostik. Jangan ikutin. Itu nggak baik. Nggak tahu sih, menurut gue sih kayak ya lu orang harus punya agama, ya udah jalanin. Tapi kalau misalnya aku harus mengambil jalan itu, ya itu kembali lagi ke pilihan ya. Karena kayak aku sudah sangat banyak melihat manusia yang apa-apa agama semua tuh mengatasnamakan agama, tapi yang akhirnya tuh saling menyakiti gitu loh. Gitu. Jangan diikutin ya guys. Jangan diikutin. Ini jangan diikutin, kalau yang aku yang akan ambil ini jangan diikutin. Cuman semoga kalian punya pendirian yang teguh, kalian pikirkan baik-baik apapun yang akan kalian lakukan. Karena itu benar-benar suatu keputusan yang sangat-sangat parah sih. Parah guys. Parah sih, cuman ya udah. Semua kan kembali keputusan kita. Dosamu, dosaku, kita hanya beda jalan dalam memilih dosa. Seperti itu. Jadi kita akhiri podcast kita hari ini. Dan yang belum nonton podcast yang udah boleh kalian scroll. Dan jangan lupa subscribe guys channel ini ya. Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan di skip iklannya. Dan kalau kalian memang mau terus ada Dayu di Athena 14, kalian bisa komen. Kalian bisa nilai. Dan bisa di-share ya, biar lebih kita. Oke, kita pamit guys. Bye. Kacau.